Shalom Pak Saudara, kembali berjumpa dengan Jensir James di sini dalam bincang-bincang inspiratif dengan tema Pendeta Sakit, Tantangan ataukah Mujizat. Apa kabar Pak Saudara? Saya berharap Pak Saudara semua yang menonton ada dalam keadaan baik, sehat-sehat, dan bisa melakukan aktivitas dengan penuh sukacita. Pak Saudara, dalam bincang-bincang inspiratif kali ini saya tidak sendiri, tentu saya ditemani dengan narasumber yang bisa berbagi banyak hal yang menarik dan inspiratif terkait dengan tema kita di hari ini. Bersama dengan saya di sini sudah ada Ibu Pendeta Yomi Tomasoa. Halo Ibu, apa kabar? Baik-baik. Baik-baik. Ibu Pendeta Yomi ini adalah mantan Ketua Majelis Jemaat GPM Hatalai. Nah, Ibu, senang sekali kami bisa berjumpa dengan Ibu di sini dan juga pasti Bapak Saudara yang menonton senang juga karena Ibu bisa berbincang banyak hal dengan kami di sini nantinya. Mau tanya dulu nih Ibu, lagi sibuk apa sekarang? Mungkin bisa cerita ke kami lagi sibuk apa nih belakangan ini Ibu? Sekarang ini sementara sibuk untuk mengakhiri masa pensiun di mana anggota jemaat akan mengantar ke lateri tempat tinggal nanti. Iya. Oh, Ibu udah mau pensiun? Iya, sudah mau pensiun. Wah, pendeta senior. Sudah mau pensiun, Pak Saudara. Ibu, Ibu punya perjalanan pelayanan kependetaan itu kan sudah jauh sekali ya, sudah sangat panjang sekali, dan pendeta itu selalu dilihat sebagai sebuah profesi. Tapi di Maluku, pendeta dipandang juga sebagai sebuah panggilan hati yang tugasnya semudah. Mungkin orang awam di luar sana akan menganggap bahwa wah, pekerjaan pendeta itu sangat gampang, berkhotbah misalnya, atau pimpin ibadah misalnya, atau hanya berdoa bagi umat. Tapi ternyata faktanya berbeda. Pendeta itu tugasnya banyak sekali, dan saya pernah mendengar begini Bu, ada pernyataan yang bilang bahwa pendeta itu pekerjaannya gampang, liburnya tiap hari, kerjanya hanya di hari Minggu, padahal itu salah sekali. Nah, Ibu, boleh tidak Ibu bercerita kepada kami semua di sini, kepada Bapak Saudara juga yang menonton, pengalaman Ibu berjemaat sudah berapa banyak, dengan durasi yang sudah lama begitu ya, lalu apa yang Ibu temukan dalam proses pelayanan bersama dengan jemaat-jemaat yang sudah pernah terjadi? Ya oke, terima kasih. Ya kalau mengawali seluruh proses pelayanan sebagai pendeta, beta di jemaat pertama itu ditempatkan di Klasis Buru Utara, Jemaat Waikose, yang selalu bilang WWI. Ya di situ beta bertugas 5 tahun. Ya dalam jangka waktu itu beta diperhadapkan juga dengan tragedi kemanusiaan. Iya. Dan memang mau tidak mau kita harus atur dan kita harus berperan untuk bagaimana kita bisa mengamankan umat yang ada. Ya, jadi setelah kita ada dalam seluruh kondisi itu, tragedi kemanusiaan, memang di dalam perusahaan, karena beta daerah-daerah perusahaan juga, terjadi pembantaian 104 orang dalam perusahaan. Setelah itu kita harus mengungsi ke jemaat sebelah, WNIB, kemudian kita harus masuk hutan, 15 hari di hutan. Ya. Tapi setiap malam itu harus turun untuk pergumulan ke jemaat. Jadi biasa lewat, karena kalinya airnya sangat kencang, biasa hanya lewat tali rotang yang diikat dari sebelah kali ke sebelah ke sebelah. Jadi pada saat mau lewat rotan, beta juga takut. Dan akhirnya cuma beta berdoa di pinggir kali, beta bilang, Tuhan, masa orang lain bisa, beta tidak bisa. Nah, akhirnya beta bisa. Ya cuma hanya tohanya ikat, isi di taplak meja, lalu ikat, lalu gendong di tangan saja dengan pakaian ganti, cuma lewat tali saja menyeberang ke jemaat untuk ada dalam pergumulan setiap malam. Ya kemudian setelah itu dievakuasi ke Ambon sama-sama dengan jemaat yang ada di Buru sana, kurang lebih 2 tahun di Immanuel SM. Ya kemudian SK 1 tahun baru beta realisasi, karena beta tidak sampai hati untuk pergi kasih tinggal umat sendiri. Ya. 1 tahun beta punya SK realisasi masuk ke jemaat Kamarian. Ya. Jadi jemaat Kamarian
ia tahu karakter orang Kamariang, tapi beta punya prinsip baik dan tidaknya umat tergantung beta punya kehadiran dan punya kebersamaan dengan mereka. Setelah beta bertugas 7 tahun lebih di Kamariang, beta dialihkan ke jemaat Waisamu. Itu masih dalam salah satu klasis. Iya, klasis Kairatu. Memang pada saat beta di Kamariang itu, beta mau pindah ke Waisamu, jemaat tidak mau. Akhirnya jemaat datang lapor ke sinode. Surat panggilan dari sinode untuk beta. Beta berhadapan dengan wakil sekretaris umum itu Pak Ates. Kemudian Pak Ates mengalihkan beta punya SK ketua. Beta bilang, Pak, tolong mengerti bahasa. Bukan beta tidak mau pindah, tapi jemaat tidak mau beta pindah. Ya terakhir berproses dan akhirnya beta tetap di Waisamu. Beta di Waisamu 4 tahun 8 bulan. Kemudian beta dialihkan ke jemaat GPM Latiri. Ya, klasis Pulau Ambon Timur. Jemaat GPM Latiri beta sekitar 2 tahun 8 bulan juga. Kemudian beta dialihkan ke jemaat GPM Hatalai. Jemaat GPM Hatalai 7 tahun 3 bulan. Jadi pada saat beta dialihkan ke jemaat GPM Hatalai, beta berpikir yang namanya ketong sudah ada di kota, semuanya oke rata. Tapi ternyata sampai di Hatalai, beta di Medan Hatalai pun juga beta belum bisa untuk melakukan apa yang menjadi komitmen pelayanan yang ada. Karena terkait dengan jam-jam ibadah itu tidak menentu. Ada yang hari Minggu itu sampai setengah 10, hampir jam 10 baru ibadah Minggu jalan. Jadi pada saat beta mau kembali ke jam 9, anggota jemaat arahkan beta bilang tunggu dulu. Beta kasih kesempatan 2 minggu karena Medan Hatalai dia luar biasa. Memang beta lalu kembali bertanya untuk beta bilang untuk beta punya diri, lebih baik beta di Seram saja daripada masuk ke kota. Sementara medannya seperti ini. Hanya beta harus jalani. 2 minggu beta langsung kasih keputusan, ibadah minggu tepat jam 9. Tidak bisa lewat. Dan dia jalan sampai beta ada dan memasuki masa pensiun. Dalam seluruh proses perjalanan pelayanan itu, beta mengalami sakit. Iya. Jadi ketika ke dokter bilang sakitnya autoimun. Ini penyakit langka. Dan dia punya obatnya juga sulit. Beta tanyakan gimana penyakit autoimun atau dibilang peradangan sendi. Jadi beta punya lutut-lutut sakit, beta punya persendian juga sakit. Sementara beta punya medan pelayanan, dia seperti itu. Iya. Medan pelayanan juga sangat terjang terkait dengan tong bilang turung naik yang harus ketong hadapi. Karena rumah-rumah anggota jemaat itu paling sebagian besar itu ada di mereka punya dusun-dusun. Sehingga ketika pelayanan itu juga beta selalu komitmen dengan jam. Pada saat ketong harus kunjungan, beta bilang untuk majelis kalau doa persiapan, jangan doa cepat. Jadi ketong setiap hari ketong harus kunjungan akhir tahun itu tiap hari. Jadi beta kasih keputusan 6 hari itu ketong kunjungan akhir tahun itu harus selesai. Karena 6 sektor 13 unit. Dan medannya juga sangat terjang juga. Ada lewat akar, lewat batu, lewat air. Tapi beta jalani juga dengan sukacita. Memang ada yang bilang jalan tidak boleh ribut. Kita bilang kalau medan macam begini ketong tidak bisa ribut, ini juga berbahaya. Hanya ketong saling kelakar satu dengan yang lain. Sehingga medan itu, pelayanan ini ketong bisa tempuh sampai dengan selesai. Pada saat beta punya sendi-sendi ini sakit, beta harus istirahat untuk sementara. Dan beta selalu konsultasi ke dokter. Dokter hanya bilang, ibu tidak bisa lagi untuk turun naik gunung. Beta tenang, beta bilang Tuhan, beta punya medan yang ada, beta punya jemaat yang ada, kondisi ini yang harus beta hadapi. Kemudian bahkan dokter bilang, ibu kalau rumah tingkat dipotong kasih rata aja. Beta cuma hanya bisa berdoa. Ya mungkin bagi manusia tidak bisa,
tapi bagi Tuhan itu bisa. Ya, setelah beta merasa sudah enak, karena beta punya lututnya harus disuntik. Ya, beta takut memang, tapi beta tetap kembali berpikir untuk bagaimana ketong ada dan harus melayani. Beta kondisi sudah rasa enak, beta kembali melayani. Iya, memang ketika beta dilaporkan bahwa beta sakit, kemudian dari klasis ke sinode dan sinode ke klasis, beta harus dialihkan ke kantor klasis. Beta lalu kembali berpikir, ini beta harus tiap hari hadir di kantor. Iya, tidak bisa tidak. Baru ada juga dia punya tangga-tangga yang harus beta naik setiap hari. Beta bilang, Tuhan kalau boleh jangan, biar beta di Jumat saja. Dan akhirnya majelis jemaat bersatu bersama dengan anggota jemaat kembali meminta kesediaan dari klasis untuk beta tetap ada di jemaat Hatalai saja. Dan itu beta jalani. Jadi ketika beta harus ada dalam pelayanan yang memang harus turun yang memang luar biasa sangat, beta cuma hanya bisa berdoa untuk Tuhan. Tuhan, beta minta kekuatan dan kesehatan yang ada pada tubuh Tuhan itu salurkan ke dalam tubuh beta, supaya beta bisa pergi dan melayani Tuhan punya pekerjaan. Dan itu memang betul yang terjadi. Dan memang terkadang ketika ada yang orang meninggal, kalau memang tempat yang agak dekat tidak ada masalah, jalan yang agak rata tidak ada masalah. Tapi kalau sampai sudah menjurus sampai ke teman bilang yang turun yang memang luar biasa, karena kalau pulang harus tancap lagi yang sangat. Itu cuma hanya bisa berdoa. Ada teman-teman bilang, majelis bilang, ibu minta pendeta, beta bilang tidak bisa. Kalau beta kasih teman-teman pendeta layani kecuali beta tidak ada di tempat. Tapi selagi beta ada di tempat, beta siap layani. Yaitu hanya cuma doa yang beta sampaikan untuk Tuhan. Tuhan, biarlah kekuatan dan kesehatan yang ada dalam tubuh Tuhan itu salurkan ke dalam tubuh beta, supaya beta bisa melaksanakan tanggung jawab pelayanan ini. Karena itu satu yang selalu beta sampaikan untuk teman-teman. Beta minta dalam pelayanan tidak boleh mengeluh. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh bersungut, dan tidak boleh bilang capek. Dan itu tidak pernah keluar dari beta punya bibir mulut. Walaupun beta ada dalam kondisi yang sangat luar biasa sakit seperti itu, tapi beta tidak pernah bilang Tuhan beta lelah. Beta tidak pernah bilang Tuhan beta tidak kuat. Atau beta tidak bilang beta tidak mau. Tidak. Tapi beta selalu siap untuk melayani. Jadi beta selalu punya komitmen itu, bahwa dalam melaksanakan seluruh tanggung jawab pelayanan, jangan sekali ada kata lelah. Itu jangan. Jadi mungkin itu yang membuat beta tegar, dan ada saat ini sampai saat ini sampai beta boleh mengakhiri beta punya tugas pelayanan di Hatalai 7 tahun 3 bulan lebih Di Hatalai? Iya, di Hatalai. Nah, tadi Ibu menceritakan begitu panjang ya, maksudnya perjalanan pengalaman dengan lika-liku jemaat yang berbeda-beda, bahkan sampai di jemaat yang terakhir yang medannya betul-betul setengah mati juga, susah juga, walaupun di kota gitu ya. Nah, dari pengalaman Ibu ini, satu hal yang ketong semua mungkin bisa lihat bahwa pendeta itu bukan manusia super. Memang orang kan selama ini selalu bilang kan Ali pendeta begitu, atau ya kan kamu pendeta gitu. Tapi ternyata pendeta itu juga manusia yang bisa sakit juga, yang bisa lemah juga, yang punya keterbatasan. Nah, ketika Ibu masuk di medan Hatalai, jemaat Hatalai, lalu kemudian didiagnosa atau mungkin divonis gitu ya, kena autoimun, itu ya memang penyakitnya langka juga, kena autoimun. Kami tentu penasaran nih, Mbak Saudara juga mungkin di rumah penasaran, apa sih yang Ibu rasakan? Bukan fisiknya ya, tapi mungkin lebih ke pikirannya, hatinya gitu. Apa sih yang Ibu rasakan? Adakah Ibu pernah bertanya ke Tuhan, kenapa harus saya gitu? Kenapa harus beta? Adakah keluhan-keluhan atau kesedihan-kesedihan gitu? Iya, oke, terima kasih. Ketika beta harus ada dan istirahat di rumah beberapa waktu, beta tidak bisa tenang. Beta hampir tiap hari itu beta menangis. Iya. Apalagi kalau hari Minggu bunyi lonceng, beta sudah tidak bisa tenang.
Kalau beta cuma hanya berdoa untuk Tuhan, Tuhan, masakan Tuhan kasih beta sakit seperti ini? Tuhan kan bilang bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan penderitaan melebihi kekuatan beta. Beta kembali tanya, Tuhan, beta punya salah apa? Sampai beta punya sakit seperti ini. Kemudian beta kembali kepada bagian Alkitab, kisah tentang Hizkia. Iya. Ketika Hizkia sakit dan Tuhan memberikan keputusan bahwa dia harus mati. Tapi Hizkia berdoa sambil dia mengaku dia punya segala kekurangan dan kelemahan yang ada. Sambil dia menangis dan meminta ampun dari Tuhan. Dan apa yang Hizkia buat itu yang beta buat. Iya, beta buat. Beta buat dan beta yakin bahwa beta pasti sembuh. Walaupun mungkin tidak seperti yang dulu lagi. Tapi beta harus sembuh. Sehingga beta harus ada dan melayani. Jadi itu beta punya keyakinan yang sungguh. Ada keyakinan yang sungguh. Iya. Bahwa Tuhan pasti iya. menyembuhkan, akan memulihkan. Iya. Nah, keyakinan itu tentu didasari juga dengan iman percaya ya, Iya. bahwa ya akan selalu ada Tuhan bersama-sama dengan ibu gitu. Pernah tidak kepikiran untuk meninggalkan pelayanan? Mungkin saja karena ada rasa kecewa atau kenapa Tuhan kasih untuk saya gitu, lalu ya sudahlah Tuhan, kan saya juga sudah lelah, saya sudah capek, saya tinggalkan saja. Pernah tidak kepikiran untuk meninggalkan itu? Iya, bagi beta tidak pernah. Karena yang tadi beta punya komitmen yang pertama tadi. Beta punya komitmen atau beta punya prinsip. Tidak pernah ada kata lelah dalam melayani. Sampai beta sudah sakit pun juga tidak pernah. Iya. Sampai sakit pun juga beta tidak pernah bilang merasa, Tuhan beta sudah lelah, tidak. Lalu atau Tuhan beta capek. Lalu respon seperti apa? Respon seperti apa yang ketika ibu tahu bahwa saya autoimun gitu. Respon seperti apa yang ibu utarakan untuk diri sendiri tapi juga untuk Tuhan? Iya. Memang ketika beta mendengar bahwa beta autoimun, peradangan sendi, sehingga beta tidak boleh jalan dan tidak boleh terlalu capek, apalagi turun naik gunung. Beta langsung bilang untuk Tuhan, Tuhan beta punya medannya seperti itu. Beta punya medan yang tadi disampaikan dokter, itu yang beta tidak bisa lewati. Tapi beta bilang, masakan Tuhan membiarkan beta seperti ini? Betul beta minta dari Tuhan, untuk bagaimana beta bisa menjadi pendeta dan beta bisa melayani Tuhan lewat umat yang ada. Karena itu beta tetap pada prinsip, walaupun beta harus ada dan melayani dalam medan gumul jemaat seperti itu, tapi beta harus tetap layani Tuhan. Karena itu beta ada jam-jam yang selalu beta juga dengan Tuhan secara sendiri, ada juga dengan beta punya suami dan anak-anak untuk berdoa, dan memang tidak terlepas juga dari cucuran air mata yang ada. Tapi beta punya komitmen, beta harus melayani sampai tapal batas. Dan ternyata itu terjadi. Melayani sampai tapal batas. Ya. Baik Ibu, tadi Ibu bilang melayani sampai tapal batas. Bagaimana Ibu melihat Tuhan dalam perjalanan pelayanan itu? Artinya kalau melayani dalam keadaan sehat ya semua orang akan bilang baik-baik saja. Semua orang akan senang-senang saja. Tapi dalam proses melayani yang penuh dengan tantangan, rintangan, dengan sakit, bahkan penyakitnya langka, bagaimana Ibu berjumpa dengan Tuhan di sana? Tadi Ibu bilang juga bahwa berdoa begitu. Tapi adakah perjumpaan-perjumpaan yang berbeda, tidak hanya dalam doa bersama dengan Tuhan? Iya. Ketika beta ada dalam mengalami kondisi seperti itu, Mama mau bilang orang mungkin yang percaya mimpi juga, tapi pada saat beta berdoa, itu sepertinya ada Sadrak dan Obed-Mesak yang nampak dalam mimpi. Iya. Mau bilang dalam mimpi pun juga tidak, sementara berdoa. Iya. Dan ketika beta melihat itu, beta langsung punya pikiran bahwa Tuhan, beta pasti sembuh. Karena ketika Obed-Mesak dan Sadrak dan Obed-Mesak ada dalam perapian pun juga mereka bisa lolos.
beta langsung bilang, beta pasti bisa Tuhan. Ya, itu yang membuat beta tetap punya komitmen bahwa Tuhan itu luar biasa. Memang betul, tidak selamanya kita punya perjalanan itu dia mulus. Dan cuma beta sampaikan untuk Tuhan, mungkinkah ketika beta mengalami kondisi seperti ini, satu sisi sebagai sebuah ujian bagi beta. Tapi apakah pada sisi yang lain, memberikan beta lebih kuat lagi dalam beta punya iman dan keyakinan kepada Tuhan. Dan itu yang beta hadapi dia dan beta alami dia, sampai beta boleh mengakhiri beta punya tugas sebagai pegawai organik, yaitu memasuki masa pensiun. Kita kembali Ibu pada tema kita, tantangan ataukah mujizat. Dari perjalanan pelayanan Ibu bersama dengan kondisi-kondisi itu, Ibu memaknainya itu tantangannya seperti apa? Lalu mujizat apa yang Tuhan sampaikan di situ untuk Ibu? Iya, mau bilang juga, kalau mau bilang bukan tantangan juga salah. Ya. Terlepas dari kita sebagai pendeta, sebagai pelayan, kita juga manusia. Dan selalu itu yang ada dalam pikiran manusia, itu juga tantangan. Ya. Tapi mujizat yang beta alami, yang menurut dokter penyakit ini tidak bisa disembuhkan lagi. Karena itu beta berpikir beta tidak mungkin akan melayani lagi dalam medan gumul seperti itu. Tapi ternyata terkadang ketika dokter bilang seperti itu beta marah dokter. Kenapa? Karena beta punya keyakinan bahwa tidak ada satu penyakit pun yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Termasuk beta punya penyakit autoimun. Jadi terkadang kalau beta punya Pak Itua kalau berdoa mengatakan bahwa beta punya sakit ini tidak bisa disembuhkan lagi. Habis berdoa beta marah. Kenapa marah? Karena beta punya keyakinan yang tadi beta bilang bahwa tidak ada satu penyakit pun yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Itu. Tidak ada satu penyakit pun yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Termasuk itu penyakit langka. Iya. Dan cuma yang beta minta, Tuhan punya cara. Jangan beta punya cara untuk menyembuhkan. Poinnya ada di Tuhan punya cara, bukan beta minta cara Tuhan, kita manusia. Beta minta Tuhan punya cara untuk bisa menyembuhkan beta dari sakit autoimun ini. Dan cara berpikir itu pun bagian dari mujizat. Bahwa ada pikiran-pikiran yang memang kadang-kadang kan berpikir, ya Tuhan ini sudah tidak ada lagi, sudah langka. Tapi Ibu dengan begitu yakin, dengan doa, dan tentunya ada support-support juga, meyakini bahwa itu sebagai sebuah mujizat. Beta meyakini bahwa itu juga sebagai sebuah mujizat. Karena ketika umat kembali lihat beta melayani, seperti itu harus turun lembah, naik bukit, mereka juga kaget. Kok Ibu kondisi seperti ini? Beta bilang semuanya kembali kepada Tuhan. Beta bilang tidak mungkin Tuhan utus beta ada di sini, Tuhan mempermalukan beta. Dan juga beta minta dari Tuhan jangan mempermalukan beta dalam pelayanan. Dan beta berdoa kepada Tuhan beta tidak akan pernah mempermalukan Tuhan dalam pelayanan. Dan Ibu membuktikan itu sampai di tapal batas, sampai di tahap akhir, sampai emeritus. Sampai emeritus. Luar biasa sekali Ibu. Saya pun mendengarnya saya terinspirasi juga bahwa Ibu mampu membuktikan dengan caranya Tuhan, bukan cara berpikir kita manusia. Nah, siapa sebenarnya yang jadi support system nih di belakang Ibu? Oke, keluarga begitu. Tapi mungkin ada orang-orang tertentu atau mungkin pikiran Ibu juga gitu, siapa yang jadi support system sampai Ibu bisa ada sampai saat ini? Lalu kemudian kekuatan seperti apa yang Ibu punya sampai bisa ada sampai saat ini? Beta kira kalau bagi beta yang jadi support system untuk beta, yang pertama itu pekerjaan sebagai seorang pelayan. Betul kita punya cita-cita, tapi kalau Tuhan tidak berkenan, menghendaki, tidak bisa. Karena itu yang pertama itu Tuhan, bagi beta itu Tuhan. Yang berikut keluarga, kemudian umat. Iya. Kadang-kadang umat kan bikin sakit kepala juga, bikin pusing. Tapi Ibu bilang umat adalah support systemnya Ibu. Apa yang umat berikan untuk Ibu? Istilahnya memang ada yang suka, tapi ada juga yang tidak suka. Tapi cuma hanya beta tetap dengan Tuhan. Beta bilang, Tuhan ketika beta ada dan melayani seperti ini, tidak selamanya semua orang harus suka. Atau tidak selamanya semua orang harus tidak suka.
jangka umat. Ketong rekan pelayan sebagai majelis pun juga mungkin ada seperti itu. Tapi beta tetap punya komitmen, Tuhan ini bukan beta punya pekerjaan. Tapi ini Tuhan punya pekerjaan yang mengutus beta, menghadirkan beta ada di jemaat ini. Kalau bukan Tuhan punya pekerjaan, tidak mungkin beta ada di tempat seperti ini. Ya. Luar biasa sekali, Seperti Ibu. itu ya. Ibu, kalau kita melihat beberapa pekan berlalu ini ya, ada banyak sekali rekan-rekan pendeta kita yang berpulang gitu karena sakit gitu ya. Lalu kemudian kalau kita mau lihat lagi lebih dalam, merangkul lagi rekan-rekan pendeta yang lain, banyak juga ternyata yang hidup dengan pelayanan tapi juga sakit. Sebagai orang yang mengalami hal serupa, adakah pesan atau motivasi yang ingin Ibu sampaikan untuk rekan-rekan pelayan di luar sana atau juga untuk saudara yang menonton saat ini untuk tetap bisa punya kekuatan dan semangat dalam melayani? Iya, terima kasih. Kita punya kesan bagi teman-teman yang ada. Yang pertama, kita harus memahami bahwa tugas ini bukan tugas kita, tapi tugas Tuhan. Pokoknya pekerjaan Tuhan yang mengutus kita dan mempercayakan kita untuk ada dan melaksanakannya. Kemudian harus punya keyakinan yang sungguh untuk Tuhan. Ya, punya keyakinan yang sungguh untuk Tuhan. Betul, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak memberikan penderitaan melebihi kekuatan kita manusia. Tapi terkadang kenyataan-kenyataan yang kita alami kita karena sing kuat. Ya. Kemudian jangan melepaskan Tuhan atau jangan meninggalkan Tuhan dalam kondisi yang sangat kritis sekalipun. Ya. Kemudian kita harus tetap rajin membaca Alkitab. Ya. Di situ banyak yang kita temui di situ. Alkitab menjadi salah satu semangat, salah satu kekuatan juga. Dasar juga untuk kita melangkah dan kita meyakini bahwa semua yang kita alami pasti Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Semua yang kita alami Tuhan tidak akan tinggalkan tidak akan kita. pernah tinggalkan. Kemudian yang berikut itu yang tadi beta sudah sampaikan awal. Jangan pernah ada kata lelah untuk melayani pekerjaan Tuhan. Walaupun memang badan kita lelah. Iya, walaupun badan kita lelah. Jadi beta punya prinsip, ketika datang panggil, beta tidak pernah menolak untuk pergi pelayanan. Iya. Tapi beta pengaturan waktu. Misalnya kalau 1 hari 3 atau 4, beta harus tetap punya komitmen dengan waktu. Iya. Mungkin itu yang. Jadi memang ada jadwal-jadwal khusus juga ya Ibu. Iya. Disiplin ya, istilahnya disiplin. Memang beta sangat disiplin waktu. Sangat disiplin. Iya. Itu berarti itu membuktikan juga kalau Ibu juga punya aturan sendiri bahwa oke, saya melayani gitu, tapi saya juga harus punya disiplin waktu supaya saya tetap fit. Iya. Harus balance berarti. Iya. Harus seimbang berarti Ibu. Wah, Ibu, kita berbincang tidak terasa sudah 30 menit nih Bu. Tapi itu menyenangkan sekali, walaupun mungkin terdengar sederhana, tapi itu sangat menjadi kekuatan bagi saya sendiri, tapi juga bagi saudara yang menonton. Bahwa sekali lagi pendeta itu bukan manusia super, bisa saja sakit, bisa rentan, tapi Tuhan tidak tinggalkan juga. Karena memang itu pekerjaannya Tuhan. Nah, Ibu, melayani itu ternyata tidak semulus dan segampang yang dipikirkan. Jangan pikir ya saudara, pendeta itu sudah sesuatu yang seseorang yang hebat sekali lalu tidak bisa sakit, tidak juga. Pendeta juga manusia yang punya keterbatasan dan kelemahan. Dari perbincangan ini ada beberapa poin penting yang bisa menjadi highlight untuk kita semua, untuk saya di sini, tapi juga untuk saudara yang menonton. Yang pertama, baik tidaknya umat itu tergantung pada kebersamaan dan kehadirannya bersama dengan pendeta itu tersendiri. Itu pertama. Yang kedua, dalam pelayanan tidak boleh ada kata capek, tidak boleh ada kata bersungut, sebab kekuatan itu berasal daripada Tuhan. Lalu poin yang ketiga, jangan pernah pakai cara kita manusia saudara, pakai cara Tuhan, nanti Tuhan yang atur, betul Ibu? Iya. Nanti Tuhan yang tuntun. Lalu yang keempat, jangan pernah lepas doa, baca Alkitab, lalu yakin bahwa dalam keadaan apapun Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Ini juga bagi rekan-rekan pelayan untuk tetap semangat dalam melayani, supaya dalam keadaan sakit pun kita tidak lupa bahwa Tuhan ada menopang dan menolong kita.
Kurang lebih seperti itu Ibu. Terima kasih Oke, banyak Ibu Yomi sama-sama. untuk waktu dan pengalaman berharganya. Kami semua di sini sangat terberkati dan terinspirasi sekali. Kami mendoakan Ibu Terima tetap kasih. sehat bersama dengan keluarga, suami dan anak-anak. Tuhan juga kasih kekuatan supaya Ibu melayani juga. Masih terus melayani walaupun Iya. sudah emeritus, harus tetap melayani. Karena tugas pelayanan tidak berakhir. Karena tugas pelayanan tidak pernah berakhir. Itu lagi poin satu lagi Pak Saudara, tugas pelayanan tidak pernah berakhir. Terima kasih Pak Saudara sudah mau menonton setia dengan kami. Kita akan berjumpa pada bincang-bincang inspiratif selanjutnya. Tuhan Yesus selalu berkati. Shalom.